Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita tiba pada minggu-minggu Advent yang pertama ini. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Sembari kita senantiasa dalam merayakan masa-masa Advent ini, mari kita terus setia di dalam memuji dan memuliakan Tuhan, terlebih mendengarkan firman-Nya. Kita akan mendengarkan renungan harian pada hari ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini seruan Advent pertama ini juga menyerukan kepada kita untuk selalu memelihara persatuan dalam persaudaraan kita. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 8 di atas daripada perikop kita hari ini, yaitu dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ini merupakan firman Tuhan yang mengajarkan untuk setiap orang yang percaya kepadanya memelihara kasih persaudaraan dalam setiap kehidupannya, dengan memaknai dan memahami makna keterpanggilan kita, yaitu untuk menjadi berkat. Maka setiap orang yang tinggal di dalam Yesus Kristus harus memperkatakan perkataan berkat di dalam hidupnya. Di dalam memperkatakan berkat itu, di dalamnya ada tindakan. Tindakannya apa, Inang? Tindakannya paling tidak hidupnya tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Hal ini, firman ini sudah sangat sering kita dengarkan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi semua orang diminta untuk sebaliknya, yaitu supaya memberkati. Mengapa hal ini sangat ditekankan dalam 1 Petrus 3 ayat 9 ini Bapak Ibu? Sebab memang kalau mencaci kemaki sangat mudah, atau membalaskan kejahatan itu pun sangat mudah, karena setiap orang menginginkan pembalasan terjadi dalam setiap diri orang. Tetapi sebagai orang Kristen, kalaupun hidupnya mengalami kejahatan, hidupnya mengalami caci maki, tapi harus mampu dia ubah kejahatan dan caci maki itu menjadi berkat. Sama seperti Yesus yang mengubah upah dosa adalah maut, yang harusnya manusia itu mengalami atau upahnya adalah maut atau kematian, tetapi Yesus mampu mengubah itu menjadi kehidupan yang kekal bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudariku, jikalau Tuhan Yesus mampu mengubahkan kematian kita menjadi kehidupan yang kekal, Tuhan meminta kita, orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, hidup dan tinggal dalam kehendak-Nya, yaitu sesuai dengan perkenanan Tuhan. Sekalipun sakit, sekalipun sangat pedih, dijahati atau bahkan mencaci maki, maka saat ini berkatilah dia dengan mengampuni dia. Dan sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita merasa kejahatan itu sangat menyakitkan dan caci maki itu sangat menyakitkan, maka jangan sekali-kali kita melakukan kejahatan atau mencaci maki sesama kita. Mari kita jaga setiap perkataan kita, tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap berlaku hidup kudus, menjaga perilaku kami, perkataan kami, dan segala pikiran-pikiran kami yang mencoba kami memisahkan kami daripada Engkau Tuhan.
Maka saat ini biarlah Tuhan segala kebaikan dan kata-kata memberkati, meneguhkan, menguatkan sesama, itu yang kami lakukan Tuhan. Bukan malah sibuk untuk membalaskan kejahatan, atau sibuk membalaskan caci maki, atau fitnaan yang boleh kami dengarkan atau yang tiba sampai pada kami. Tapi mampukan kami Tuhan untuk dapat memaafkan, dan kami menjaga setiap lisan kami, perkataan kami, supaya tidak menjadi duka bagi sesama kami, terlebih di hadapan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ini Tuhan, biarlah Tuhan yang berkehendak, lindungi mereka, biar mereka Tuhan semakin Tuhan berkati dalam setiap kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.